Kemudian kuasa Roh Kudus akan turun setelah Yesus menjadi satu dengan Allah Bapa. Maka Roh Kudus akan turun ke atas kamu, yaitu pada hari Pentakosta, hari ke-50. Roh Kudus turun ke atas para muridnya. Di sana digambarkan seperti api turun di dalam kepala murid-muridnya. Dan setelah itu murid-muridnya mampu berbicara dengan berbagai bahasa di dunia, seperti yang orang-orang yang hadir di tempat itu. Inilah arti penginjilan ke seluruh dunia sudah dimulai ketika kuasa Roh Kudus mengurapi para murid-muridnya. Dan kuasa Roh Kudus akan menghampiri kita juga. Bagaimana? Ketika Roh Kudus datang, maka Roh Kudus akan menginsapi kita tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi saudaraku, ketika kita mendengarkan Tuhan, membaca firman, sering membaca firman, maka pada saat itulah kuasa Roh Kudus akan menginsafkan, menyadarkan apa arti firman-firman itu semua. Sehingga semakin sering membaca firman Tuhan, semakin sering mendengarkan firman Tuhan, kuasa Roh Kudus akan menghampiri kita semua. Jadi jangan ragu-ragu. Setiap orang yang berkumpul di dalam namaku, walaupun 2 orang, aku hadir di tengah-tengahmu. Itulah pernyataan Yesus Kristus. Jadi kuasa Roh Kudus selalu hadir menyertai orang-orang yang berkumpul dengan namanya, walaupun hanya 2 orang. Kemudian jadi kuasa Roh Kudus itu datang akan menginsafkan dunia. Jadi setiap pengajaran Yesus Kristus akan diinsafkan lagi melalui pemahaman firman Tuhan. Jadi saudaraku, jangan ragu membaca firman Tuhan. Nanti kamu akan memperoleh suatu kuasa rohani yang menyadarkan kamu tentang maksud semua dari firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memperoleh kuasa Roh Kudus, karena mereka akan semakin mengerti, semakin teguh di jalan kebenaran dan kasih. Amin saudaraku, ya. Jadi jangan ragu. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, membicarakan aku hadir di tengah-tengah mereka. Yang kedua, Yesus membuka pintu surga. Yang pertama tadi, bahwa Yesus Kristus kembali kepada Roh, sehingga Yesus Kristus dan Bapa adalah satu. Yang kedua, Yesus Kristus membuka pintu surga. Seperti pada waktu penyalipannya, tabir bait Allah telah terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Ketika itulah Yesus Kristus telah membuka pintu surga. Yesus terangkat ke surga, telah bekerja meskipun pekerjaan di dunia telah selesai. Jadi Yesus terangkat ke surga, dia mempersiapkan tempat di surga bagi semua umatnya yang percaya. Barang siapa yang percaya melakukan firman-Nya, taat setia sampai akhir hidupnya, akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itulah dibangkitkan di surga. Jadi saudaraku, setiap orang yang percaya melakukan firman-Nya, taat setia sampai akhir hidupnya,
merekalah yang akan dibangkitkan ke sorga.